Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ayu Puspita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen mutu unit reka medis. Apa sih yang dimaksud dengan mutu? Mutu merupakan keseluruhan ciri atau karakteristik produk atau jasa yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Mutu dalam pelayanan reka medis merupakan pelayanan yang diberikan kepada seorang pasien sebaik-baiknya melalui pengetahuan terkini sehingga probabilitas outcome yang diharapkan meningkat. Quality Assurance. Quality Assurance merupakan suatu proses pengukuran mutu, menganalisa kekurangan yang ditemukan, dan membuat kegiatan untuk meningkatkan penampilan yang diikuti dengan pengukuran mutu kembali untuk menentukan apakah peningkatan telah dicapai. Quality Assurance bagi profesi reka medis dan informasi kesehatan diantaranya adalah dengan menjaga kelengkapan reka medis baik dilihat dari aspek analisis kualitatif maupun kuantitatif, menjaga kepuasan pasien, menjaga efisiensi mutu rumah sakit, dan menjaga keamanan pasien. Kegiatan Quality Assurance secara singkat meliputi memantau atau monitoring secara rutin, kemudian mengkaji, tindakan, evaluasi, dan juga umpan balik. Implementasi Quality Assurance dalam reka medis pada dasarnya terdapat 3 tahap, yakni tahap penggambaran, fase pengukuran, dan fase melaksanakan tindakan. Ketiga fase tersebut dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, yakni merupakan suatu siklus yang tidak akan pernah berakhir. Dalam fase penggambaran, yaitu menguraikan gambaran permasalahan yang terjadi pada ruang lingkup reka medis, baik itu dari aspek input, proses, maupun output. Misalnya, input atau struktur fasilitas, staf, dan kualifikasi, peralatan, dan sebagainya. Untuk proses yaitu pengkodean, pengembalian RM, kelengkapan reka medis, word processing, klinik, dan lain sebagainya. Untuk output misalnya reka medis untuk pasien IGD tersedia dalam waktu 5 menit. Yang kedua yaitu ada fase pengukuran, di mana fase ini menilai dan mengukur besarnya kesenjangan yang dihadapi. Yang ketiga yaitu ada fase pelaksanaan tindakan, di mana fase ini merupakan fase melaksanakan segala tindakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dalam menjaga mutu di unit reka medis melibatkan 2 hal. Yang pertama yaitu manajemen unit kerja, di mana ada kepegawaian, sarana atau perlengkapan, metode kerja, sistem manajemen informasi kesehatan. Kemudian untuk yang kedua yaitu keluaran sistem manajemen informasi kesehatan, yang merupakan dasar keilmuan manajemen informasi kesehatan atau reka medis. Indikator mutu dalam unit reka medis dalam peranannya dalam MIK terlihat dari peran praktisi MIK sendiri. Peran yang dimaksud yaitu ada 7. Yang pertama yaitu ada manajer MIK, di mana ia bertanggung jawab untuk memberikan arahan tentang fungsi MIK bagi seluruh cakupan organisasi. Yang kedua yaitu ada spesialis data klinis, di mana ia bertanggung jawab terhadap fungsi manajemen data dalam berbagai aplikasi, termasuk kode klinis, keluaran manajemen, dan database untuk keperluan riset. Yang ketiga yaitu ada koordinator informasi pasien, di mana ia bertugas membantu konsumen menangani informasi kesehatan pribadinya, termasuk riwayat kesehatan pribadi dan tentang pelepasan informasi, dan juga membantu konsumen dalam memahami berbagai pelayanan yang ada di instansi pelayanan kesehatan dan menjelaskan cara mendapatkan akses ke sumber informasi kesehatan. Yang keempat yaitu ada manajer kualitas data, di mana ia bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi manajemen data serta aktivitas perbaikan mutu secara berkesinambungan demi keutuhan integritas data organisasi, pengembangan kebijakan, juga memonitor kualitas data dan audit. Yang kelima yaitu ada manajer keamanan informasi, di mana ia bertanggung jawab dalam mengatur sekuritas informasi secara elektronik, termasuk promosi atau penyebarluasan persyaratan sekuritas, begitu kebijakan dan sistem tentang melakukan atau mengeluarkan pendapat tentang suatu tanpa risiko hukum, dan juga pelaksanaan audit kinerja. Yang keenam yaitu ada administrator sumber data, di mana tugasnya menangani sumber data organisasi, termasuk bertanggung jawab atas penyimpanan data, bank data sebagai wujud rekam kesehatan masa depan, juga melakukan manajemen data dan menggunakan perangkat teknologi berbasis komputer, menangani pelayanan sekarang atau kebutuhan mendatang secara lintas kontinum, dan melengkapi akses atas informasi yang dibutuhkan serta menjamin integritas data jangka panjang dan cara perolehannya. Yang terakhir yaitu ada riset dan spesialis penunjang keputusan.
di mana tugasnya membantu pimpinan untuk memperoleh informasi dalam mengambil keputusan dan perkembangan strategi dengan menggunakan berbagai perangkat analisis data dan juga basis data.